Katanya emas itu investasi paling aman, safe haven, pelindung nilai, simbol stabilitas. Tapi, kalau yang ngelola aset rakyat ikut main kotor, safe haven itu berubah jadi safe haven buat mereka yang nyolong. Hehehe. Korupsi di Antam bukan sekedar berita pagi. Ini bukan cuma kisah pejabat BUMN yang kelewat pintar. Ini sinyal keras bahwa yang rusak bukan cuma logamnya, tapi sistem yang udah korosi sampai ke akarnya. KPK ngungkap kerjasama antara PT Antam dan PT LCM yang seharusnya ngolah anoda logam, hasil sampingan smelter tembaga yang masih mengandung emas dan perak. Tapi hasilnya, setiap 1 kilogram anoda logam cuma ditukar 3 gram emas, dan peraknya hilang. Kayak moralitas sebagian pejabat di negeri ini. Hehehe. Katanya cuma 100 miliar rupiah, tapi buat rakyat kecil, angka segitu bukan sekedar kerugian negara. Itu harga ratusan ribu masa depan. Harga beras naik, biaya sekolah naik. Yang paling cepat naik cuma cara mereka nolong uang publik. Lo pikir rakyat peduli siapa pelakunya? Enggak bro. Yang rakyat peduli, emas yang dibeli dari jeripayahnya yang masih murni. Anoda logam itu bukan limbah biasa. Di dalamnya masih ada logam mulia, emas dan perak, yang bisa diolah ulang. Tapi di tangan orang serakah, emas itu bukan hasil kerja, tapi hasil tipu daya. Modusnya licin. Yield hasil pengolahan dimanipulasi. Harusnya 1 kilogram anoda menghasilkan kadar logam mulia lebih tinggi, tapi dilaporkan cuma 3 gram. Sisanya kemana? Lenyap. Hahaha. Dan lucunya, Antam, perusahaan sebesar itu, ngaku nggak tahu atau pura-pura buta. Hihihi. Ini bukan kasus teknis, ini kasus moral. Dan moral yang rusak, harganya jauh lebih mahal dari 100 miliar rupiah. Kalau BUMN yang seharusnya dijaga dengan tata kelola yang ketat, masih bisa kecolongan di tahap paling dasar, yield produksi. Maka, ini bukan soal satu perusahaan, ini soal good corporate governance. Yang cantik cuma di laporan, tapi busuk di lapangan. Hehehehe. Kalau di logam mulia aja bisa begini, bayangin sektor lain yang datanya lebih gurem. Migas pangan, bansos, proyek jalan tol. Kita hidup di atas sistem yang penuh lubang, dan tiap lubang itu diisi kepentingan. Ada ibu-ibu di pinggiran kota, tiap bulan nyisihin 50.000 buat beli logam mulia. Dia nggak ngerti yield, nggak ngerti sertifikat, nggak ngerti audit. Yang dia tahu, emas itu harapan. Bisa dijual kalau anaknya sakit atau buat sekolah. Kalau yang di atas ngaco, yang di bawah kena getahnya. Ketika emas murni gak lagi murni, yang ternoda bukan logamnya, tapi kepercayaan rakyat. Antam itu bukan sekedar produsen emas, dia simbol stabilitas. Kalau simbol ini retak, dampaknya sistemik. 1. Investor asing mulai ragu pada tata kelola Indonesia. 2. Dana pensiun yang pegang saham BUMN pikir ulang. 3. Level mikro. Rakyat yang percaya emas Antam sudah mulai ragu. Begitu trust hilang, angka-angka tinggal formalitas doang. Antam adalah benchmark emas nasional. Begitu kepercayaan publik jebol, harga saham goyah, dana asing keluar. Sekali perusahaan gagal mengawasi rantai produksi, publik mengasumsikan semua output bisa dimanipulasi. Bahaya buat investor retail, karena trust itu adalah modal. Kalau korupsi di BUMN jadi kebiasaan, pasar luar negeri akan diskon valuasi BUMN Indonesia. Modal masuk berkurang, lapangan kerja menyempit, daya beli nyungsep. Ini bukan cuma kasus Antam. Ini sinyal setiap gram korupsi bisa bikin bangsa ini kehilangan tonton kepercayaan. Masalahnya bukan karena negara miskin, kita tidak. Masalahnya karena integritas yang miskin. Setiap korupsi ketahuan, kalimatnya klasik, selalu begini.
Kita akan evaluasi sistemnya. Padahal yang harus dievaluasi itu niat manusianya. Musuh kita bukan cuma pelaku korupsi, tapi budaya permisif yang bikin orang mikir, semua juga sama, semua juga korup. Itu kalimat beracun, karena begitu kita berhenti marah, mereka menang. Investor retail terpukul dari dua sisi. Satu, yaitu produk. Keraguan atas kemurnian dan rantai pasok. Kedua, saham, yaitu volatilitas karena reputation risk. Ketika integritas hulu rusak, hilir ikut goyang. Dan itu bikin keputusan investasi jadi lotre reputasi. Kalau lo tanya, Yes, gimana biar kita nggak jadi ikut korban? Jawaban gue sederhana. Belajar, melek, jangan asal percaya. Lo boleh marah, tapi jangan berhenti di marah. Marah itu percikan, perubahan butuh arah. Dan arah itu edukasi, finansial, logika, dan nurani. Ada yang bilang, emas itu standar kemurnian. Tapi di negeri ini, kemurnian yang paling mahal justru kejujuran. Kita bisa beli logam mulia di etalase, berkilau, bersertifikat, hologram. Tapi kejujuran gak dijual di toko. Kalau 1 kilogram anoda jadi 3 gram emas bisa lolos, berarti ada yang jauh lebih mahal dari harga logam, yaitu harga percaya yang hancur berkeping-keping. Di laporan KPK tertulis angka, di media tercetak nama pejabat, tapi di buku hidup rakyat yang tercatat cuma hari ini beras naik, biaya sekolah nambah, emas yang dulu disimpan kok sekarang rasanya bikin ragu. Ada bapak yang dari muda udah nabung emas 4 gram per bulan, bukan buat pamer, tapi buat jaga-jaga kalau ada sakit dan sekolah anak. Sekarang, tiap dia lihat sertifikat, dia nanya, ini beneran murni atau cuma cerita? Kita ini bangsa yang belajar percaya dari hal-hal kecil, timbangan di pasar, takaran di pom bensin, ukuran di apotek. Kalau takaran emas aja bisa dimainin, apa yang masih bisa kita pegang? Di gedung tinggi, rapatnya rapi, slide presentasinya sangat indah, GCG, kepatuhan, dan audit. Di gang sempit, ibu-ibu jual cincin kawin buat bayar SPP. Di televisi ada janji transparansi. Di dompet rakyat ada lubang. Kita nggak butuh pidato. Kita butuh jaminan bahwa takaran emas itu bukan takaran dusta. Karena emas bukan cuma investasi. Buat sebagian orang, itu doa yang dipadatkan. Bahaya paling besar dari korupsi bukan cuma kerugian materi, tapi normalisasi. Kalimat, semua juga korup, itu mantra paling mematikan. Begitu kita berdamai dengan frasa itu, mereka menang. Bukan karena mereka kuat, tapi karena kita yang lelah. Gue nggak minta lo marah tiap hari. Gue cuma minta satu, jangan jadi penonton yang pasrah. Karena pasrah itu pupuk paling subur buat korupsi tumbuh. Gue lihat banyak orang yang gak nunggu negara buat adil. Mereka bikin koperasi tetangga, arisan modal, komunitas verifikasi, tempat belajar bedain emas asli dan emas palsu, bedain investasi dan tipu-tipu. Kecil sunyi tapi nyata. Di tengah sistem yang dingin, mereka bikin ruang yang hangat. Ini bukan kata-kata motivasi, ini strategi bertahan makhluk kecil menghadapi raksasa yang buta hati. Berkumpul, belajar, berbagi beban. Sebelum kita teriak lawan korupsi di luar, beresin yang kecil di dalam diri kita. 1. Waktu. Jangan korup waktu, belajar keuangan, luangin waktu. Yang kedua, pengetahuan. Jangan korup dengan ikut-ikutan, verifikasi dulu. Yang ketiga, integritas. Jangan nekuk aturan yang demi cuan sedikit. Itu pintu yang sama yang dipakai para perusak sistem. Kita diajarin percaya pada sertifikat dan stempel. Tapi yang bikin negara berdiri bukan itu, melainkan nurani.
Selama kebijakan cuma ngejar angka, rakyat akan terus jadi catatan kaki. Dan kalau besi bisa berkarat, hati manusia juga bisa. Kalau tiap hari direndam kebohongan. Gue gak minta lo benci negara, gue cuma minta lo waras. Jaga akal sehat, jaga dompet, jaga harapan. Karena koruptor paling takut pada rakyat yang ngerti angka dan punya hati. Mulailah Lingkar belajar kecil di RT lo. Bikin ronda finansial sebulan sekali. Cek emas, cek produk, cek pinjaman. Gratis, santai, tapi konsisten. Kalau 100.000 komunitas kecil kayak gini tumbuh, trust gak cuma nempel di merek, tapi tumbuh di rakyat. Emas bisa ternoda, sertifikat bisa dipalsu, audit bisa dimanipulasi. Tapi karakter nggak bisa. Itu emas sejati bangsa ini. Dan selama masih ada orang jujur yang bertahan, kita belum kalah. Banyak yang takut sama kebenaran, tapi gue lebih muak sama kedunguan. Gue misterius, cabut.